Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdiandi SSI MSI. Saya merupakan dosen tetap di program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya susun sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu adalah mata kuliah Kimia Organik 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditunjukkan untuk program studi S1 Kimia di semester 4 dengan bobot SKS sebanyak 4 SKS dengan kode mata kuliah KIM 210. Mata kuliah Kimia Organik 2 ini sendiri secara garis besar mencakup materi tentang biomolekuler dan juga reaksi-reaksi pada senyawa organik, terutama senyawa-senyawa alkil halida. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini meliputi 4 poin. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menguraikan struktur, kimia, klasifikasi, serta sifat fisik dan kimia dari biomolekul seperti karbohidrat, asam amino, protein, asam nukleik, dan juga lipid. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai prinsip dasar mekanisme reaksi senyawa organik, termasuk reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa alkil halida, yaitu adalah reaksi substitusi dan juga reaksi eliminasi. Kemudian mahasiswa juga mampu memprediksi produk dan juga merumuskan mekanisme reaksi senyawa aromatik, karbonil, dan juga asam karboksilat. Dan CPMK terakhir yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menghubungkan konsep dasar mekanisme reaksi senyawa organik dengan reaksi-reaksi yang terjadi di sistem biomolekul, seperti pembentukan ikatan peptida, hidrolisis glikosidik, dan juga saponifikasi dari lipid. Proses pembelajaran ini dilakukan dengan pendekatan blended learning atau campuran, yaitu adalah memadukan perkuliahan secara daring menggunakan platform Zoom meeting ataupun LMS, serta tatap muka langsung di dalam kelas. Seluruh materi perkuliahan, baik itu RPS dan juga materi ini hingga pengumpulan tugas dapat diakses dan juga dilakukan secara online melalui platform yang sudah disediakan. Dalam proses pembelajaran, saya akan menerapkan pendekatan DIA, yaitu adalah Delivery, Interaction, dan juga Assessment, guna mendorong keaktifan dan juga kemandirian mahasiswa. Untuk delivery sendiri ini dilakukan secara langsung atau dengan metode ceramah, yaitu adalah penyampaian materi perkuliahan secara jelas, sistematis, serta berorientasi pada perkembangan standar terbaru. Kemudian interaction ini adalah proses untuk mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi melalui diskusi interaktif dan juga pemecahan studi kasus. Dan terakhir ada proses asesmen, di mana proses asesmen ini sendiri ini adalah melakukan penilaian pembelajaran secara objektif disertai evaluasi yang membangun. Untuk komponen penilaian pada mata kuliah ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu adalah absensi dan keaktifan berbobot 10%, kemudian laporan praktikum dan sikap itu sudah berbobot 25%, kemudian tugas dan juga aktivitas partisipatif dari mahasiswa itu berbobot 25%, kemudian ujian tengah semester atau UTS itu berbobot 15%, dan terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS berbobot 25%. Baiklah, itu pengantar dari saya dan perkenalan diri dari saya. Kita lanjutkan ke tahap pembelajaran secara langsung. Demikian pemaparan singkat mengenai pengenalan mata kuliah Kimia Organik 2. Semoga proses pembelajaran ini dapat memberikan manfaat yang optimal. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan video pelaksanaan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Siang, Pak. Oke, hari ini masih bersama dengan saya
Hafid Liandi, SSI MSI, dalam mata kuliah Kimia Organik 2. Oke, hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan ke-12, di mana kita akan membahas materi, yaitu adalah mekanisme reaksi substitusi nukleofil unimolekuler dan bimolekuler, atau biasa yang disebut dengan mekanisme reaksi SN1 dan juga SN2. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan 11, kita sudah mengenal atau sudah memaparkan sedikit tentang apa itu mekanisme reaksi pada senyawa-senyawa alkil halida. Sehingga pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mekanisme reaksi SN1 dan SN2 pada senyawa alkil halida. Ya. Oke, kemarin di pertemuan 11 kita sudah membahas senyawa reaksi-reaksi apa saja yang bisa terjadi pada senyawa-senyawa alkil halida. Kita sudah mengenal, kemarin sudah disinggung bahwa di senyawa alkil halida akan ada dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi nukleofil, substitusi nukleofil, dan yang kedua adalah reaksi eliminasi. Nah, khusus untuk pertemuan ke-12 dan ke-13 ini kita akan membahas yang namanya materi reaksi substitusi nukleofil. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita akan membahas sedikit apa itu reaksi nukleofil. Sehingga secara garis besar, kalau kita satukan atau buat persamaannya dari reaksi substitusi nukleofil ini, maka kita bisa lihat di dalam slide bahwa jika suatu nukleofil itu menyerang atau direaksikan dengan suatu alkil halida, dia akan membentuk suatu senyawa baru di mana rantai karbonnya atau rantai muatan positifnya itu akan berikatan dengan si nukleofil dan ditambah dengan gugus pergi atau leaving groupnya yang menjadi suatu ion. Reaksi substitusi nukleofil sendiri akan ada dua jenis apabila kita lihat atau kita pelajari secara kinetik dan juga secara energinya. Yang pertama ada reaksi substitusi nukleofil bimolekular, dan yang satunya lagi adalah reaksi substitusi nukleofilik unimolekular. Dari namanya kita sudah bisa tahu bahwa yang satu akan ada dua molekul yang mempengaruhi dan satunya lagi dia akan hanya satu molekul yang mempengaruhi. Sekarang kita akan lihat, ya, akan kita pelajari lebih dalam mana yang akan mempengaruhi, baik itu yang bimolekular dan juga unimolekular. Oke, kita masuk dulu untuk pertemuan hari ini ke reaksi substitusi nukleofil bimolekular. Jadi reaksi SN2 atau bimolekular ini dia berlangsung secara satu tahap. Secara mekanisme dia hanya berlangsung dalam satu tahap saja. Yang pertama dia secara tahapan di mana nukleofil ini nanti akan menyerang secara langsung alkil halidanya, senyawa alkil halidanya. Dan serangan ini biasanya selalu dilakukan pada bagian belakang senyawa alkil halida. Kemudian setelah terdapat senyawa alkil menyerang si nukleofil menyerang senyawa alkil halida, nanti dia akan membentuk suatu keadaan transisi. Setelah itu baru dia akan melepaskan gugus pergi dan mengikat si nukleofilnya, sehingga nanti akan terbentuklah senyawa baru. Kemudian secara laju reaksi SN2 ini kalau kita lihat ya dari diagram energi ini dia hanya berlangsung satu puncak saja, sehingga ini menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan untuk dalam reaksi SN2 atau bimolekular itu hanya butuh satu tahap saja. Jadi dia tidak akan terjadi dalam dua tahap. Ya. Kenapa? Karena di SN2, ya, di SN2 ini yang mempengaruhi laju reaksinya ini akan ada dua. Pertama konsentrasi substrat atau konsentrasi alkil halida, dan yang kedua adalah konsentrasi dari si nukleofilnya. Seperti yang kita pernah pelajari di kimia dasar, faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi, ya salah satunya adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi
Di SN2, kedua konsentrasi tadi, baik itu substrat atau senyawa akil halidanya dan juga konsentrasi nukleofilnya itu akan sangat mempengaruhi laju reaksinya. Lalu senyawa akil halida yang seperti apa Pak yang akan sangat reaktif atau akan sangat cepat laju reaksinya ketika bereaksi SN2? Jawabannya adalah senyawa alkil halida primer, kemudian baru sekunder, dan terakhir yang paling lambat atau bahkan tidak terjadi sama sekali adalah senyawa alkil halida tersier. Kenapa? Karena pada senyawa akil, maksud saya pada reaksi substitusi nukleofil 2 atau orde 2 atau SN2 ini terjadi hanya dalam satu tahap dan si spesi atau si nukleofilnya hanya menyerang bagian belakang atau berlawanan dari alkil halida. Sehingga semakin tidak bercabangnya alkil halida dari reaksi tersebut, maka ini akan semakin reaktif atau semakin cepat laju reaksinya. Kecuali kalau dia bercabang berarti dia adalah contohnya adalah senyawa alkil halida tersier. Akan saya ilustrasikan. Oke, ada dua kasus di mana kasus A ini adalah contoh dari nukleofil primer. Ya, yang kedua atau yang B ini adalah tersier. Lalu ada suatu nukleofil yang akan menyerang si akil halidanya. Kalau akil halidanya primer, maka nukleofil ini akan sangat mudah untuk masuk ke dalam inti dari akil halidanya. Berbeda dengan yang tersier. Kalau kita gambarkan secara utuh, maka secara struktur si tersier, si akil halida tersier ini akan lebih banyak rintangannya dibanding dengan yang primer. Sehingga rintangan yang lebih banyak ini menyebabkan si nukleofil susah untuk menyerang alkil halida tersier. Ya, ini baru satu karbonnya. Kalau karbonnya lebih banyak lagi, maka karbon alfa atau karbon sp3-nya ini akan lebih susah untuk diserang. Ya, ibarat kalau kita lihat pohon lebih rindang, itu akan lebih susah air untuk sampai ke bawah karena tertahan dengan daun dan dahan. Beda dengan kalau pohonnya tidak rindang atau daunnya atau rantingnya sedikit, air hujan itu akan lebih mudah jatuh ke bawah, ke akar dibanding dengan yang rindang. Nah, lebih lengkapnya nanti yang SN1 akan saya jelaskan di pertemuan ke-13 ya, atau pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang SN2 saja dulu. Nah, ini adalah penjelasan lengkap dari SN2, di mana laju reaksinya ini akan tergantung sekali pada konsentrasi substrat dan juga konsentrasi nukleofil. Oleh sebab itu reaksi SN2 ini biasa juga disebut dengan reaksi orde 2, reaksi substitusi orde 2 atau bimolekuler ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, nah ini adalah struktur akil halida. Seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya bahwa senyawa-senyawa akil halida yang bentuk atau dalam klasifikasi akil halida primer dan juga metil ini akan sangat cepat ya laju reaksinya atau sangat reaktif untuk bereaksi secara SN2. Kemudian ada kekuatan nukleofil, di mana nukleofil kuat ini akan bereaksi biasanya secara SN2. Contoh-contoh dari nukleofil kuat adalah OH-, CN-, dan OR-. Kemudian jenis pelarut untuk SN2 ini biasanya menggunakan pelarut-pelarut aprotik atau pelarut-pelarut yang jika disulfonasi dia tidak akan menghasilkan OH-. Ya. Kalau disulfonasi dia tidak akan menghasilkan OH-.
Kemudian gugus perginya biasanya adalah basa-basa lemah, bisa I, B, R, dan Cl, tidak untuk F. Biasanya fluor ini sangat jarang untuk bereaksi secara SN2. Ya. Oke, kita masuk ke mekanisme reaksi SN2. Jadi secara proses atau secara tahapan mekanisme reaksi SN2 ini dia berlangsung secara satu tahap. Kemudian sebagai ilustrasi di mana substrat ya. Jadi GP-nya ini adalah unsur halogen. Kemudian karbon pada substrat ini kalau di slide disebut sp3 atau biasa kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya selalu menyebutnya karbon alfa. Ya, karena nanti ketika kita pertemuan 14 dan 15 kita akan membahas reaksi eliminasi atau biasa juga disebut dengan reaksi pemutusan karbon beta. Oke, kita masuk ke bagaimana cara atau tahapan reaksi dari mekanisme reaksi SN2, di mana reaksinya hanya berlangsung satu tahap, serentak ataupun cepat, ya. Sehingga ketika suatu substrat alkil halida, suatu alkil halida primer itu bertemu dengan nukleofil, maka dia akan langsung menyerang dari sisi belakang atau sisi berlawanan alkil halida, sehingga nanti akan terbentuk keadaan transisi di mana nukleofil akan mulai seakan-akan atau seolah-olah terikat pada karbon alfa ataupun alkil halidanya. Karena sudah mulai mengikat nukleofil, karbon alfa ini akan mulai pelan-pelan melepaskan si halogennya. Kemudian karena energi potensialnya tinggi, ini reaksi akan sangat cepat berlangsung ya. Sehingga ketika sudah mulai terbentuk keadaan transisi, dia nanti akan langsung melepaskan, alkil halidanya akan langsung melepaskan gugus pergi atau unsur halogennya. Sehingga ini nanti akan langsung berlangsung satu tahap dan sangat cepat ya. Nah, secara tahapan reaksinya bisa dilihat ya di slide. Ini adalah tahap-tahapannya. Kemudian kita akan beri contoh ya. Ini adalah contoh reaksinya di mana ada bromoetana akan direaksikan dengan OH- menghasilkan etanol plus Br-. Saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk ke tahapan dimana kalau kita gambar ini CH3 CH2Br ditambah direaksikan dengan OH, di mana OH- ini dia akan menyerang si C alfanya atau C yang langsung berikatan dengan halogen, sehingga ini akan menghasilkan keadaan transisi di mana si karbon alfa ini akan seolah-olah mulai mengikat OH-nya atau nukleofilnya. Kemudian karena ini sudah mulai terikat, si karbon alfanya sudah mulai mengikat si nukleofil, maka Br ini nanti akan mulai seolah-olah dilepas ikatannya.
akan mulai dilepas ikatannya, maka ditandai dengan ikatan putus-putus pada BR, dan ikatan yang mulai dibuat atau dia terbentuk oleh karbon alfa dan juga OH sebagai nukleofil ini akan ditandai dengan garis putus-putus. Kemudian setelah itu setelah keadaan transisi ini baru nanti akan terbentuk senyawa baru, yaitu ada CH3CH2OH plus Br-. Ya. Jadi ini adalah startingnya, ini adalah keadaan transisi, dan ini adalah keadaan produk. In an SO2 reaction, a nucleophile such as chloride in this case. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa hijau ini adalah nukleofil dan ini adalah yang merah adalah Br-nya. Kemudian nukleofil sudah mulai mendekati dan menyerang si alfa, karbon alfa, sehingga mulai perlahan memutuskan si Br atau gugus perginya atau unsur halogen. Nah, seperti itu ya gambarannya. Oke, ada pertanyaan untuk materi saat ini? Dari penjelasan saya dari awal tadi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba untuk latihan soal. Oke, kita coba untuk latihan soal ya. Plus OH-. Yang kedua, OH-. Ada dua contoh soal, silakan saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, silakan bagi yang bisa untuk mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 bisa bersebelahan. Silakan. Oh ya, Helena, silakan Helena, nomor 1 ya. Ini spidolnya. Nomor 2 boleh nomor 2 di sampingnya. Iya. Oke, terima kasih Stefani. Nomor 2 udah selesai, ada yang berbeda jawabannya? Dengan nomor 2 sama semua? Oke, terima kasih Helena. Ya, nomor 1 juga sudah selesai ya? Ada yang beda dengan nomor jawaban dari Helena untuk nomor 1? Soal nomor 1? Oke, saya akan bahas sedikit. Kalau kita lihat dari kedua jawaban teman ini semuanya benar ya. Kita bahas dari yang nomor 2 terlebih dahulu yang sudah dikerjakan oleh saudari Helena, di mana 2 metil bromo 2 metil butana ini akan direaksikan dengan OH-, di mana OH- akan menyerang bagian berlawanan atau bagian belakang dari bromo 2 metil butana. Kemudian dia akan membentuk keadaan transisi di mana nukleofilnya akan seolah-olah ya mulai terikat pada karbon alfa dan mulai seolah-olah melepaskan Br-nya.
Sehingga ketika setelah melewati masa transisi, dia akan membentuk produk, di mana akan terbentuk suatu produk baru, yaitu adalah 2-metil butanol. Ya. Plus B-ermin, tentu saja hal gugus perginya ya. Kemudian kalau nomor 1, Helena menjawab benar juga, tapi dengan cara penulisan struktur yang sedikit berbeda dengan dari Stephanie. Kenapa? Karena si Helena sudah melengkapi gambar 3 dimensinya, ada baji putus-putus dan juga baji tebal. Yang masih ingat apa itu baji putus-putus dan baji tebal? Kalau baji putus-putus artinya adalah posisi belakang. Secara stereokimia, baji putus-putus menggambarkan bahwa posisi si spesies atau unsurnya atau suatu molekulnya berada di bagian belakang. Ya, sedangkan baji tebal atau baji penuh itu adalah menggambarkan posisi kebalikannya dari baji putus-putus. Berarti berada di bagian paling depan. Oke? Ya, itu dari saya untuk pertemuan hari ini, pertemuan 12, dan penjelasan bagaimana reaksi senyawa alkilharida yang melewati tahapan mekanisme reaksi SN2. Minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan tentang mekanisme reaksi SN1 ya pada senyawa alkilharida. Untuk itu, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa semua? Cukup. Nah, kalau sudah cukup, nanti di pertemuan ke-13 kita akan bahas tuntas tentang mekanisme reaksi SN1 dan juga akan ada tugas nantinya. Ini ya untuk belajar mandiri mendalami materi reaksi-reaksi substitusi nuklofil. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran mata kuliah kimia organik ini saya susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, terutama bidang pembelajaran. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan